Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz siapa? Abdul Syakur Ustadz Abdul Syakur. Beliau itu dari Pondok Tahfidz di mana, Ustadz? di Cianjur, Oke, As-Sami'ul Basir. alhamdulillah. Nanti kita di sini akan coba sharing dan diskusi tentang bagaimana teman-teman ini berdakwah di kalangan teman tuli. eh, Kita nyebutnya teman tuli karena di komunitas mereka lebih nyaman disebut teman tuli dibandingkan disebut teman tunarungu seperti itu. Oke. Sebelumnya bisa perkenalkan Ustadz Abdul Syakur ini dari mana kegiatannya dan tujuannya membentuk lembaga dakwah teman tuli seperti apa? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Perkenalkan, nama saya Abdul Syakur. Saya asli Cianjur, Hmm. kelahiran 92 saya. 92. Masih muda Ustadz ya? Alhamdulillah sudah. Saya udah nikah tapi Alhamdulillah. udah nikah, anak 4. Alhamdulillah, masya Allah. Istri Istri 1. baru satu ya? Baru 1. Masya Allah. Saya pertama membuat ada pikir gitu ya, risau terhadap tunarungu. Awalnya dari tetangga saya. Hmm. Tetangga saya ada tunarungu, pengen saya belajar bahasa isyarat. Hmm. Karena kenapa? Dia itu setiap kali ada pengajian pengen diterjemahin, saya nggak bisa gitu kan. Orang tua Hmm. juga nggak bisa. Hmm. Gimana sampai kawan udah mondok di saya, udah 2 tahun dia belajar di saya, nangis dia kemarin. Hmm. Saat, kenapa saya baru kali ini kenal Allah, Hmm. kenal Nabi Muhammad, Hmm. tahu ilmu-ilmu agama, Hmm. kenapa nggak dari dulu? Dia Hmm. ada rasa menyesal ke Hmm. dalam dirinya. Saya bilang, oh sabar, memang ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, saya bilang. Nah, berangkat dari situ saya, oh ternyata saya harus buat wadah nih, punya wadah. Nah, akhirnya Hmm. saya itu awal santri pertama yang namanya Irwan. Nah, Irwan Hmm. saya, ini santri Itu kedua. santri pertama Santri tuh, pertama Irwan. tetangga itu. Iya, tetangga itu Hmm. santri pertama saya. Alhamdulillah, cuma dia lagi ngisi pengajian sekarang. Tadi Ya, ada ngisi pengajian sekarang. Nah, itu jadi kerisauan lah saya. berawal dari tetangganya itu ya. Tetangganya itu, ya. Karena sendiri dia tidak tahu, karena saya nggak tahu Allah, nggak tahu Hmm. Muhammad. Allah kan emang sudah mah, Allah tuh kan tidak terlihat gitu kan, Ya, goib, betul tidak betul. terdengar lagi namanya. Ya, betul betul. Jadi ibadah untuk siapa dia? Sebenarnya cuma ikut-ikutan aja. Itulah. Sedangkan tunarung ini kena taklif. Kan definisi taklif itu orang itu kan sempurna akalnya, umurnya balik Ya, kan gitu betul kan. betul. Nah, dia harus sampai agama. Beda dengan hanya orang tunagrahita, kelainan Ya, otak gitu. Nah, ya. itu tidak perlu Tidak ibadah juga, terkena kewajiban tidak ya. kena kewajiban lah mereka ini, masya Allah. Tapi Mungkin teman tuli itu masih terkena kewajiban ya. kena, karena dia akalnya sehat, bisa Betul. bermaksiat. Pernah, bahkan saya pernah nanya sama Ustadz, Ustadz, Hmm. tunarungu ini gimana hukumnya? Kata Ustadz, kata ulama waktu itu, oh nggak apa-apa, dia mah kata dia gue rumuk alam, kata dia Hmm. kena. Oh gitu, saya bilang. Terus Ustadz bagaimana, kan dia tuh saya tahu dia kubu-kubu ngehamilin orang, Ya. dia Melakukan mencuri, maksiat lah melakukan ibaratnya. maksiat, bilang. Dosa. Oh iya apa? Iya, saya bilang, Ustadz, oh kalau gitu harus sampai agama kepada mereka. Nah disitu ada, Hmm. saya semangat lagi, Betul, karena emang dia kena kena taklid mereka betul. ini Oh, sebetulnya. oke, dari situ kan dari tetangga tuh cuma satu orang. Heeh. Nah, waktu itu Ustadz kan belum tahu ilmunya, Hmm. tata cara komunikasi dengan teman tuli. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Nah, saya ada tuh yang namanya Isanoah tuh waktu itu. Siapa? Isanoah yang Sandi itu, teman Oh, almarhum. Kang Sandi Kang almarhum Sandu yang di almarhum, Bandung. ya. Kumpul kita di Bandung, di Hmm. Cianjur tuh Hmm. belum ada yang bisa bahasa isyarat katanya. Hmm. Akhirnya saya lah waktu itu berdua, Hmm. bertiga waktu itu di Cianjur tuh. Cuman yang aktif alhamdulillah saya waktu itu. Cuma ada lagi, terus saya karena emang Itu butuh belajar khusus itu. belajar bahasa isyarat selama 40 hari waktu itu saya. Oh, sengaja Hmm. diniatkan untuk belajar bahasa Bahasa isyarat. isyarat. Itu eh, secara pribadi, privat, komunitas atau gimana itu? Jadi apa ya, disebut mungkin komunitas kali ya. Iya, Komunitas karena di pengajian kan. ya Awal betul dari betul. pengajian, tabligh gitu biasa Ya, pengajian gitu seperti awal dari. eh,
setelah 40 hari itu langsung membuat pondok untuk teman tuli di Cianjur atau gimana tuh? Atau ada prosesnya? Waktu itu belum ada prosesnya. Hmm. Kita tuh sering impirodi biasanya privat Ya. kita datang ke rumahnya, kita ajak ngobrol perkara agama. Awalnya gitu terus Oh, tadi awal itu datang secara pribadi tapi langsung ya secara ke rumahnya, personal gitu. ya Ke personal, rumahnya gitu ya. ya ke rumahnya gitu. Kita ngobrol perkara agama lah gitu, ngajarin gitu. Awalnya seperti itu sebelum ada maktab tuli ini. Sebelum ada pondok pesantren teman tuli di Cianjur ini ya. Itu berapa lama tuh untuk ibaratnya dakwah personal kepada teman tuli itu sebelum itu ya? terjadi apa memutuskan membentuk pondok pesantren teman tuli? Hampir 4 tahun namanya, 4 tahun. Masya Allah. Jadi 4 tahun. perjuangannya cukup lama gitu ya dari belajar belajar bahasa isyarat sampai terbentuk pondok pesantren teman tuli itu hampir 4 tahun gitu ya. Karena saya benar-benar mengkaji dulu juga sambil mengkaji dulu. Kan waktu 40 hari itu saya nggak tahu semuanya, San. Ya, betul. Ada yang harus saya dalamin lagi itu ilmu-ilmu tunarungu itu. Yang dari adat, dari sikapnya mereka, cara perilaku bagaimana seperti itu. Nah, setelah 40 tahun itu 40 tahun selama 4 tahun itu benar-benar dakwah personal tuh ke teman-teman tuli gitu. Iya, datang ke rumah-rumah, kita ajak, ada program kita pengajian, ada itikaf 3 hari kadang diajak gitu. Sama sanlat bahasanya, pesantren kilat, pesantren kilat ya gitu. 3 hari kadang. Bagaimana tuh respon teman tuli ketika awalnya ditanya itu? Oh, tunarung. Tuli. Teman tuli ya? Teman tuli itu. Teman tuli pas awal kita ini ada macam-macam juga sih ya. Hidayah emang milik Allah ya. Betul. Ada yang mau gitu diajak, ayo ikut pengajian. Ada yang nggak mau, ada juga yang mau, ada macam-macamnya hidayah. Betul. Tapi kalau ini kebanyakan kayaknya lebih banyak ikhwan gitu ya daripada akhwatnya yang teman-teman dakwah teman tuli ini ya. Hampir ya 11-12 sampai sama sih ya. Cuman banyaknya hampir laki-laki lah ya. Hampir laki-laki. Terutama untuk yang pengajarnya mungkin ya. Ya. Kalau pengajar terutama lebih banyak ikhwannya gitu. Iya betul emang. Ya, perlu juga sih. Betul. Nah jadi dari situ butuh waktu 4 tahun ya untuk membangun pondok teman tuli ini ibaratnya. Nah kalau mau tahu sekarang kegiatannya apa aja, ada berapa orang dan yang lain-lainnya mungkin pondoknya? Kalau yang pondok itu sekarang ada 8. Ada 8 ya. Orang. Ada lagi satu lagi kadang dia mingguan. Dari sekolah SB kadang datang. Iya. Betul. Insyaallah. Yang diajarkan di pondok ya kita diajar ikro. Sama dia ikro dulu. Oh itu berarti belajar baca Qur'annya ikro tuh? Iya sama beda emang beda yang lain saya. Jadi saya itu karena beda bukan tahfiz, saya alim. Jadi saya lebih kepada ilmu tajwid, ilmu Al-Qur'an dimasukinnya. Iya. Beda misalkan yang kan cuman bahasin mim alif lam ya. Kalau mereka ini bisa melatinkan. Bahkan bisa melatinkan dari mengeja. Bisa mengeja. Jadi dari alif bisa melatinkan ditulis gitu maksudnya. Gitu. Jadi 3 gundul hasilnya. Kalau metode yang di Arab itu kan gundul hasilnya. Ini enggak, ada kasro, doma, mereka mengenal ifa atau bi. Jadi pertama lebih belajar Qur'annya dulu gitu ya, mengenal huruf hijaiyah lah seperti itu. Masih makhrajul huruf, kita tahu letaknya di mana, misalnya huruf hakiyah di sini ada 6 misalnya. Maka saya mohon maaf tuh, belajar makhrajul huruf itu teman tuli memang apakah hukumnya wajib? Karena kan memang tidak bisa disuarakan gitu. Jadi saya begini. Jadi ilmu itu kan nggak berat dibawa-bawa. Mereka cukup tahu. Kadang yang normal aja bisa ngucapin tapi nggak tahu makhluk huruf gimana. Nah, yang penting saya ilmu masukin aja, penting tahu mereka dengan isyarat. Betul. Jadi kita sekedar memberitahu saja, dakwah saja. Laksananya memang yang normal saja belum tentu bisa, apalagi seperti itu gitu ya. Saya seperti itu Jadi sekarang fokusnya belajar mengenal, mungkin itu tahapan pertama ya. Maksudnya ketika masuk pondok tuh apa yang dipelajari, akidah dulu kah, fikih dulu kah, atau Quran dulu kah? Paham. Gitu. Kalau tunarungu tauhid dulu.
Tauhid dulu ya. Dulu awalnya. Karena mereka itu ketika kena dengan kita, mohon maaf ya, ketika dengan kena bukan ini memang sebelumnya kan pengajian ini nggak ada terjemah gitu ya. Ya. Kalau saya dipikirkan gitunya. Nah kalau sebelum kena baru kena itu seolah-olah dia baru syahadat, San. Oh iya, iya. Seolah-olah ya. Iya karena setiap saya datang tunarungu Allah itu laki-laki, yang apa itu Allah itu perempuan, dua, tiga. Oh ini harus tauhid dulu, ya, utama tauhid dulu. Oh jadi teman-teman tuli ini apa ketika belajar agama itu dia itu yang dikenalkan tauhid dulu karena bahasanya mereka tuh kayak belum berislam ya. Iya. Karena agamanya nggak jelas. Cuman ikut-ikutan. Cuman ikut-ikutan. Tapi kan mungkin gini, keluarganya kebanyakan muslim kan? Sudah pasti muslim kan keluarganya. Ya, muslim. Tapi tidak diajarkan tuh di keluarganya atau kata gimana? Orang tuanya kita kesulitan. Gimana isyaratnya Allah ya keburu gitu pusing gitu gimana ya cuman paling gitu Allah nggak ngerti tapi gitu. Mungkin ini saya pernah dengar juga tergantung kondisi keluarganya ya. Kalau keluarganya mungkin dia disekolahkan itu mungkin lebih terdidik secara agama seperti itu, benar nggak Ustadz? Kalau saya tahu ini bukan tidak semua sekolah tapi ada pihak sekolah yang ngomong sama saya terus terang Ustadz, waktu itu pertama ditanya siswanya tentang tauhid ternyata dia nggak bisa. Allah nggak ngerti Allah tuh apa laki-laki, jawab ini Allah Muhammad Allah laki-laki, Nabi Muhammad perempuan gitu. Alasannya ya saya kesulitan saat makanya silahkan bawa salat ya gitu ada gitu. Karena di sekolah itu emang udah sepakat sama soal SAB prinsipnya seperti itu saat di sekolah itu datang anak diajarkan bisa oral bisa ngobrol gitu ya. Bisa ngobrol dulu ya. Ngobrolnya dijelaskan dengan orang pasti kan ada teorinya kan teori agama kan ada. Cuman karena dengan ini penjelasan tidak dengan isyarat akhirnya salah paham gitu. Jadi tetap walaupun disekolahkan rata-rata sekolahnya karena sekolah umum dia fokusnya bukan untuk menerapkan tauhid seperti itu ya. Iya kalau pas sekolah sendiri yang ngomong ke saya kesulitan dengan alasan kesulitan keterbatasan isyarat. Betul. Kadang ada pengajian saja kalau ada acara-acara gitu ya acara apa terjemahnya manggil saya. Jadi bahasanya gini, anak-anak yang lahir di keluarga yang mungkin ekonominya bagus, sekolah pun dia belum tentu mengenal agama Islam tauhid itu dengan baik ya. Apalagi yang tidak sekolah ibaratnya itu berarti benar-benar seperti tanpa agama seperti itu ya. Cuman tahu Allah nggak ngerti Allah itu apa gitu kan. Jadi lebih kepada makhluk Allah itu mereka itu. Kalau tidak secara detail kita ya kan Allah tuh kayak punya mata mereka Allah tuh kayak mirip kita atau mirip manusia gambaran mereka ini saya tahu. Tapi misalkan kalau mereka kan bisa mengenal tulisan ya? Ya bisa. Kalau mereka bisa mengenal tulisan, pakai tulisan bisa nggak? Pakai tulisan bisa tapi dia tuh terkadang isyaratnya apa ini nggak ngerti maksudnya apa. Terkadang tak masih tanya sama saya. Kalau suruh baca ini ada kan kitab kitab ini apa maksudnya nggak ngerti isyaratnya. Nggak ngerti. Karena mereka harus satu kata itu dijabarkan gitu ya. Misalkan Allah penjabarannya bisa panjang, Nabi penjabarannya bisa panjang seperti itu. Harus itu mereka itu. Nabi itunya ketika Ustaz. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang kita butuh Ustadz Abdul Syukur dan yang lain-lain untuk bisa mengajarkan tauhid kepada kepada teman tuli ini ibaratnya gitu. Nah, sekarang nih kalau ini dengan siapa kalau boleh tahu bisa memperkenalkan namanya nggak? Kenakan nama saya Ilham. Dari Sukabumi aslinya dia. Bisa Ilham itu bisa disebutkan nggak maksudnya Ilham seperti apa gitu? Nama Ilham itu kalau bahasa isyaratnya bisa agak pelan gitu. Coba pelan-pelan. I L H M. Itu Ilham. Jadi satu bahasa satu huruf. Iya mereka. Tapi ini hanya untuk nama aja ya? Ya nama aja. Karena kalau untuk kayak kata benda atau itu bisa ada globalnya gitu ya. Berkalimat tuh ada lagi. Karena repot ya kalau satu kalimat satu kata nggak selesai. Jadi kalau untuk nama harus dieja satu persatu alfabetnya gitu ya. Alfabetnya. Kalau kodenya ada juga
Nah, ini kalau nggak capek ilham kode. Paling di kode. Oh, Mereka di kode. Oh, ada kodenya Ada juga ya. kode ilham. Karena mereka kalau nanyain saya sama Ustadz ya, Hmm. ilham mana? Nah, kalau yang itu kan agak lama, oh Hmm. cepet ilham mana? Cukup ilham mana? Itu untuk ilham gitu. Iya, ada lagi semua macam, semua tunarungu itu punya kode masing-masing. Oh, jadi Wajah tiap personal orang itu punya kode. punya kode Itu kodenya buat sendiri. buat sendiri, ya buat sendiri kode Bisa sendiri. jadi dong. Misalkan nih ada ilham, tiba-tiba ada ilham yang kedua lah. Nah, itu kodenya beda lagi. Nah, Oh. kadang ini ilham misalkan bisa Hmm. ada, terkadang lihat dari titik wajah nih ada bekas jerawat misalkan, Oh dari ya. tanda atau ada luka di sini. Hmm. Jadi misalkan L Hmm. ini atau I, nah macam-macam kode. Itu yang membuat kode masing-masing pribadinya Ya tuh. masih pribadinya. Saya Oh. kenakan kode saya ini. Misalkan saya ini juga, saya juga punya kode. Oh, Ustadz juga kalau kena sama mereka harus punya kode gitu. oh, jadi ada intinya untuk shortcut gitu supaya jalan pintas gitu ya, supaya nggak Iya. terlalu panjang Ya, gitu ya. betul, 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 lama betul. kan. Betul, betul. Eh, Ilham ini basicnya apa nih ceritanya? Dia emang usia, pengalaman, pendidikan atau keluarga bisa diceritakan nggak? Hmm. Kamu cerita tentang apa dulu pertama, Sat? Tentang Ya usia, keluarga, umur, umur, sama terus keluarga punya anak berapa, terus udah menikah atau belum atau masih belum. usia pendidikan gitu. Coba. Nanti mungkin diterjemahkan gitu. Ya, umur saya 19 tahun. Nah, saya 3 bersaudara. Ya, 3 bersaudara katanya. Ini siapa? Nah, ini kakaknya ya Amir, namanya Amir. Terus kedua Ilham, ketiga adik saya perempuan yang di pondok katanya. Tapi normal. Normal semuanya ini normal. Ya, normal, dua cuman dia sendiri. Nah kalau apa belajar ini semenjak kapan nih? Kamu kapan ke Cianjur? 2022 dia. 2022. Belum lama, baru 2 tahun ya. 2 tahun. Sebelumnya apa nih? Di rumah saja, sekolah atau gimana? Atau pernah kerja? Sekolah dulu SLB di Jakarta nih, pernah sempat di Jakarta SLB. Keluarga di mana? Kalau keluarga Ilham? Keluarga di Bekasi. Oh, di bapak asli Bekasi, ibunya dari Sukabumi, ibunya. Tahu Ustadz Abdul Syakur atau Pondok Teman Tuli dari mana, Ilham? Dulu katanya pertama ketika saya ikut dakwah sama teman saya Arul. Pas pindah masjid, saya pas itu masjid Pesanlat itu saya ke Cianjur. Nah, ke Cianjur melihat ada pondok tuli katanya gitu. Akhirnya saya saat sanat udah langsung saja saya ya udah coba saya mondok di Cianjur katanya. Karena ada teman-teman. Terus izin sama bapak diizinin, sama bapak diizinin, bisa mikir-mikir dulu kerja apa mondok. Saya bismillah katanya mondok. Nah, mondok. Nah, pertama saya beda sebelumnya, katanya saya pernah belajar yang abjad Arab itu, kalau ini abjad Indonesia katanya. Nah, saya tahu buat nama dengan Arab gitu bisa ngelogat, bisa gitu. Nah, sekarang di sini pelajarannya emang agak bedanya, ada plusnya itu bisa atau melatinkan, terus bisa buat nama dengan Arab, bisa tulis pegon gitu dia. Nah, tahu. Masya Allah ya. Seolah-olah gini Ustadz, apa yang disampaikan Ilham mungkin itu bahasa isyarat, tapi Ustadz langsung menerjemahnya kan secara kalimat gitu. Mungkin kayak kalau saya melihat orang biasa, kayak Ilham menyebutnya 10 kata, tapi Ustadz menyebutkan langsung menjadi 10 kalimat seperti itu gitu ya. Itulah kelebihan dari apa pengajar tunarungu, bisa langsung menerjemahkan apa yang mereka sampaikan ya. Itu betul proses tadi. Saya dari 2018 ya. Alhamdulillah ya. Jadi sangat membantu gitu ya. Iya. Nah, kalau Ilham ini berarti dia pernah belajar sekolah di SLB itu ya? Sampai tingkatannya SD, SMP atau SMA? SD dulu di Sumedang, terus
SMP pindah ke SAB Jakarta, terus sampai SMP. Oh, keluar ya SMP, keluar ya. Oh. Karena bapak saya perintahkan suruh dakwah katanya gitu. Karena di sekolah tuh udah berapa tahun malah pergaulan bebas dan tidak kenal Allah juga, kena agama, sholat. Bahkan dulu pernah ini ya, ada pakai kalung salib juga dia kalau ini. Jadi sampai SMP itu tidak dilanjutkan karena bapaknya menilai tidak baik untuk agamanya gitu. Iya, karena bapaknya kuat bener karena agamanya gitu. Orang taat lah gitu. Bapaknya ini termasuk yang agamanya cukup baik ya, Iya. ibaratnya gitu. Iya. Jadi yang bapaknya taat saja masih kebingungan ya Iya. untuk mengajarkan anak-anak yang teman tuli seperti ini. Ya karena tidak ada kan, sampai ada orang bertanya gini, San, bagaimana di kalau berita katanya ada peterjemah, giliran Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat nggak ada peterjemah, sampai begitu protes sama kita. Mereka itu. Masya Allah, betul juga ya. Iya. Sekarang kayaknya kayak ustadz-ustadz yang sudah tahap nasional pun belum ada penerjemah ya, Iya, kayak Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad, Agim ibaratnya gitu ya. Karena memang audiensnya mungkin ya sangat sedikit ya, sangat sedikit, tapi memang mereka belum fokus ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi lah ibaratnya. Ya inilah fungsinya dakwah ya, karena dakwah itu memang butuh usaha, butuh ikhtiar seperti itu. Karena memang yang kedua memang ini kayaknya saya pernah dengar juga dari komunitas teman tuli, harus kedua belah pihak tuh harus maju gitu ya. Karena nanti kalau misalkan mohon maaf ada penerjemah, tapi kalau jemaahnya tidak ada, kan tidak berfungsi juga. Tapi kalau ada teman-teman tuli yang mau mendengar jemaah, tapi kalau nggak ada penerjemahnya repot juga seperti itu ya. Karena memang alhamdulillah sih saya lihat emang ini salah satu dakwah yang sangat khusus sekali ya. Karena memang tidak semua orang mau mengambil ceruk ini. Karena kan sangat sedikit ibaratnya. Ya salah satu kesulitannya itu komunikasi gitu kan. Betul. Nih, berarti boleh ditanya ke Ilham ini, setelah perbedaan sebelum dan masuk pondok pesantren apa gitu? Apa perasaan ini dulu sekolah main-main atau sekarang udah mondok gimana? Senang. Ini dulu kamu main-main pergaulan dulu sekolah, ini sekarang kamu udah mondok, nah, perasaan gimana? Perasaan saya senang karena saya mondok, tahu ilmu-ilmu agama yang belum saya tahu, kaget katanya. Pertamanya nggak ngerti sekolah apa itu agama, kosong katanya. Pengalaman saya ilmu-ilmu kosong tentang ilmu agama. Setelah ikut dakwah, ikut belajar agama, ilmu, Masya Allah katanya, saya senang katanya. Coba lebih tenang lah dengan ilmu agama. Berarti sekarang kalau pondok yang Ustadz Rintis ini dirikan ini ada kurikulumnya atau ada masa pendidikannya atau gimana tuh? Kalau kita sih metode salapanya gitu kan, biasa ikro, baca Quran yang biasa di kampung aja gitu. Metode kalau belajar ya kitab-kitab itu biasa. Tidak ada kurikulum seperti modern lah gitu. Tapi memang kalau sepengetahuan Ustadz di Indonesia itu belum ada sekolah modern ya untuk teman tuli, terutama yang basicnya pondok pesantren gitu, yang pakai yang menerapkan kurikulum. Sudah ada atau memang belum ada sama sekali gitu? Ada sih di Jogja. Ada di Jogja ada tuh yang sama sekolahnya. Ya formal, kalau saya khusus. Oh itu formal ya, berarti ada ijazahnya gitu ya? Iya, formal, ada habis Quran juga di Jogja. Iya. Nah berarti nanti kalau kayak Ilham ini, dia kalau untuk pekerjaan itu bagaimana tuh kedepannya itu? Apakah saya tuh pernah dengar ada teman-teman kita yang kalau teman tuli itu bekerja penghasilannya dari mana tuh? Kira-kira kedepannya misalkan untuk teman-teman tuli? Memang di antara saya itu kedepannya pondok saya pondok ini ketika misalkan sudah lulus lah dari pondok kita, ya saya pikirkan juga tuh pekerjaannya, kita carikan pekerjaan yang cocok. Memang tahun ini sulit, cari kerja tuh sulit, mereka ini tidak sembarang orang nerima gitu. Belum takut saya, bukan ini takut saya nggak nyambung katanya kalau kerja lagi. Kasihannya, maka saya PR saya 2
Menerapkan di agama, bagaimana dia bisa bekerja karena kan nanti punya Iya, nikah, betul, punya istri, betul, dia mau betul. nikah. Harus ada penghidupannya Nah gitu iya, ya. harus pikirkan juga itu Pak. Ini rata-rata yang masuk dari teman tuli ini usia berapa nih? Ada yang macam-macam, Paling kecil lah Pak. ada Paling kecil usia 16, ada 16. 16 tahun ya. Iya. Paling dewasa Dan yang masuk 35 ada. Jadi karena kita ini tidak ada kurikulum ya, modern, jadi saya betul. umur 40 saya boleh terima. Jadi tidak ada batasan Tidak ada usia batasan ya. usia. Bahkan yang usia 60-70 tahun pun Iya, kalau mau belajar iya, nggak jadi masalah gitu. iya kalau Betul, saya. betul. Tapi berarti rata-rata ini mungkin usia 16 sampai yang ya rata-rata 20-an kali Iya, ibaratnya. 20. Ini 19, ada yang 23. Nah ini kebanyakan tahunnya itu dari komunitas teman-teman jamaah tablik atau ada nggak yang dari luar komunitas gitu? Ada seperti Rapi itu dari Bekasi. Beliau ini info dari ibu-ibu biasalah gitu. Jadi ibu saya mau di mana anaknya, di sini, oh anaknya gitu ya biasa. Gitu. Ya dari saling berita gitu, dari berita-berita gitu, informasi. Nah, ini sekarang alhamdulillah ada sekitar 8 orang santri ini dari 4 tahun ngerintis atau memang baru beberapa bulan atau gimana tuh? Baru kalau pondoknya baru 2 tahun berarti. Oh, pondoknya baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Dari 2 tahun itu terkumpul alhamdulillah sudah ada 8 orang teman tuli ibaratnya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, nanti ini kalau untuk kehidupan pondok nih bagaimana Ustaz? Misalkan operasional pembiayaannya apakah mereka dibebankan biaya atau gimana Ustaz? Bisa dijelaskan? Oh, mereka ini ke orang tuanya ngomong, ibu, saya bilang kalau ini jangan sampai jadi alasan. Kalau nggak punya uang misalkan, jadi saya kalau mondokin harus bayar per bulan seadanya aja bu, saya bilang gitu. Tergantung misalkan dia makan di rumah berapa kali sih, pindahin makan aja gitu. Itu nggak terus bayar tiap bulan nggak usah. Kalau saya sih tidak mempatok gitu ya. Jadi kan namanya itu kan kayak menjual gitu atau gimana ya. Kalau mau impak boleh saya bilang, saya gunakan untuk operasional pondok paling gitu saya. Tidak harus patok berapa gitu. Jadi bentuknya itu lebih ke infak untuk operasional seperti itu gitu. ya. Tidak operasional kan misalkan saya ini perlu beras sudah saya pakai aja gitu kan. Betul, karena saya ngajar gitu. Jadi tidak ada patokan harus SPP, bahasanya tidak ada patokan SPP harus bayar berapa seperti itu ya. Jadi misalnya barang-barang orang tuanya ngirim untuk makan, ya saya juga kan punya anak ya makannya bersama-sama. Betul. Kebersamaan lah. Kebersamaan. Seperti itu. Nah, saat ini pengajar hanya Ustadz Abdul Syakur saja nih, atau memang ada yang bantu atau enggak? Saya, cuma ada yang orang lama tuh, yang maksudnya yang santri saya pertama itu Irwan, udah bisa tuh ngajarin ketika saya pergi kemana bisa. Tapi dia kan teman tuli juga. Iya. Tapi kan kalau teman tuli mungkin tidak bisa komunikasi dengan orang luar ya. Iya. Tapi kalau betul kayak Ustadz ya, ibaratnya yang orang biasa, yang bisa berkomunikasi dengan orang biasa pun hanya Ustadz aja. Iya, untuk saat ini sekarang di musola. Satu di musola, karena saya juga belum punya tempat, saya di musola. Nah ini saya sendiri yang ngajar. Jadi kalau pondok pesantren itu di musola? Iya, di musola. Oh, tapi itu berarti sudah atas izin warga sekitar musolanya gitu ya. Tadinya musola biasa gitu. Ya musola ada kamar seperti gini saja. Ada kamar dua, nah mereka tidur di kamar-kamar itu. Maksudnya belajar di sini. Tadinya tuh musola umum gitu ya. Musola umum. Oh, sama Ustadz Abdul Syakur diposisikan sebagai tempat pondok pesantren seperti itu, alhamdulillah. Ya sama kalau untuk istri sendiri, kalau saya dengar kan Kang Sandi yang di Bandung itu, dia kan istrinya juga sudah mulai menjadi pengajar. Apakah istri Ustadz Abdul Syakur juga seperti itu? Belum, karena belum ada santri yang perempuannya. Belum, tapi bisa. Tapi sudah mulai bisa komunikasi. Ya, bisa komunikasi. Maka insya Allah pulang dari sini kita siap nerima nanti. Karena belum, mohon maaf. Jadi pertama kita belum siap tempat. Betul. Belum nerima. Mungkin saya buka banner atau apa. Iya, betul. Ya, belum siap saya buka banner itu perempuan. Selain masalah staf pengajar, kedua masih kegiatan pendukungnya belum siap gitu Ustaz ya. Nah, sekarang anggaplah kalau senangnya jangan disampaikan. Dukanya apa nih dalam membangun atau mengajar teman-teman yang pakai komunikasinya agak berbeda seperti itu? Ya, kalau mereka itu mujahadahnya, kalau
kita menjelaskan harus totalitas memang, totalitas baru paham. Kadang kita isyarat aja harus bantu ini juga orang, tidak langsung paham, tanya dulu paham nggak, terlalu saya belum connect gitu. Dari kalau ini menjelaskan suatu misal apa ya, tentang Allah lah gitu ya, misalkan Allah itu pemberi rezeki misalkan, nah kita harus menjelaskan surah ini tidak ada orang tuh, kan Allah memberi rezeki ya, gimana cara memberi makhluk semua, kan semua makhluk dijamin memberi rezeki oleh Allah. Allah tuh gimana? Nah, saya jelasin, Allah tuh tidak bisa, Allah tuh gaib, tidak bisa terlihat, tapi kamu udah mati, ini kamu bisa di surga Firdaus, ya kamu bisa lihat Allah. Nah, ada malaikat juga bisa lihat juga yang jamin rezeki. Nah, itu sampai segitu Pak. Jadi dukanya itu kalau menjelaskan suatu pertanyaan itu bisa mungkin bisa 10 kali lipat gitu ibaratnya dibandingkan kita menjelaskan secara biasa gitu ya. Jadi itu kesulitannya gitu kali, harus betul-betul mendetail gitu ya. Mendetail. Terus yang kedua, kalau masalah waktu bangun nih, nah kita bangunin. Oh iya lupa, karena kan kalau maaf kalau orang biasa kan biasa pakai alarm gitu kan, bangun. Kalau teman tuli harus secara fisik kayak ibaratnya disentuh gitu banget di. Ya saya hampir 2 tahun bangunin terus mereka. Ada satu Irwan tuh emang mungkin mereka masih anak-anak beda. Kalau Irwan udah 30 lebih umurnya, sehingga dia udah ngerti. Tahajud paling duluan, sholat paling duluan. Wah, ini Irwan itu yang santri pertama ini ya, yang tetangga itu ya. Iya. Udah luar biasa itu mah, udah. Dia mondoknya sudah berapa tahun nih? Iya 2 tahun itu. Oh enggak, kan itu tetangga awal ibaratnya. Iya. Berarti sebelum ada pondok ya, dia kan belajar lebih dulu kali ya. Iya belajar, tapi saya juga kan terbatas ngajarin, cuma dia nggak ngerti isyarat juga. Nah dia kenal agamanya setelah totalitas 2 tahun lah. Tapi sebelum, berarti hampir anggaplah setelah sebelumnya 30 tahun itu dia benar-benar lost banget tuh tentang agama Islam ya. Terus mohon maaf juga, dia tuh emang ini saat orang tuanya agak menyembunyiin juga. Oh malu, minder. Bahkan dia tuh saya kirain orang pendiam, bahkan awalnya saya ngontrak, awalnya sebut tetangga saya, dia tuh ngontrak di tetangga saya, Irwan itu pertama. Nah itu ada di rumah terus, kirain orang pendiam. Itu saya hujan, saya suruh masuk, ternyata tunarungu. Oh nggak bisa ngomong Irwan itu. Oh awal seperti itu ya, betul-betul. Tapi alhamdulillah sekarang Irwan dengan hidayah Allah dia menjadi suri teladan bagi teman-temannya gitu ya. Kalau Mbak Irwan malah sebelumnya berarti 4 tahun dari 2018 lah berarti. Berarti dia paling senior lah ibaratnya gitu ya. Alhamdulillah. Ya berarti kan kalau sifat-sifat teman-teman tuli ini gimana nih Ustaz? Mereka punya sifat yang khas nggak ibaratnya gitu? Sifat khasnya apa ya? Apakah mereka kalau kadang-kadang saya pernah dengar mereka tuh kalau sudah percaya tuh nggak boleh dibohongin, dihianati, kadang-kadang seperti apa tuh ya? Ya. Terus mereka tuh sifatnya tuh lebih pesimis. Kalau kita ngobrol ini makanya langsung saya sedikit isyaratkan gitu. Mereka tuh sangkaan ngomongin jelek atau apa gitu Pak. Oh. Iya mereka itu. Jadi mereka merasa pesimis gitu. Padahal kita ngomong kebaikan gitu. Padahal di hati mereka, oh ngomongin tentang kekurangan saya gitu ya. Lebih suujon itu tinggi gitu ya. Suujonnya lebih tinggi gitu ya. Alhamdulillah. Nah berarti sekarang kalau kayak Ilham ini nih, kalau kayak Ilham begini, rencana kedepannya seperti apa? Apakah memang dari Ustadz Abdul Syakurnya menentukan atau mereka dari Ilhamnya sendiri, orang tuanya atau gimana gitu? Dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Orang tuanya pertama dari saya, Pak, ini Ilham nih hanya udah mau nikah kan, dia harus cari pekerjaan. Apakah ada pekerjaan? Kalau belum saya cariin gitu. Tapi berarti ini belum ada alumni Ustadz ya? Dari Pondok Pesantren sudah ada alumni? Belum ada gitu ya? Belum ada alumni. Rencana itu alumni itu karena usia, karena menikah, atau karena apa? Atau memang udah selamanya aja mau di Pondok Pesantren pun nggak masalah? Karena menikah, karena pekerjaan, biasanya ada pekerjaan. Rata-rata mau yang normal, mau yang tunarungu, ujiannya pekerjaan. Kalau santri saya emang tidak semua jadi kan, yang Pondok Pesantren nih jadinya berapa orang gitu kan? Jadi ustadznya gitu. Apalagi tunarungu nggak bakal jadi ustadz di tempatan. Jadi oh iya mohon maaf, ustadz teman-teman tuli itu tunarungunya tidak akan menjadi misalkan dia pengajar gitu ya? di kampungnya tidak mungkin. Betul. Paling dia tuh ketika di pekerjaannya bisa mengamalkan agama.
lebih untuk dirinya sendiri kalau tunarungu. Iya. Akhlaknya itu berdauhan dengan akhlaknya gitu akhlaknya. ibaratnya gitu. Ya kan jadi asbab hidayah di kampungnya. Saya benar tersentuh sama ini, misalkan ini dia rajin masjid, saya malu gitu ya. Ya Ya bisa jadi teman-teman tuli ini dia bisa jadi asbab hidayah karena warga yang normal akan malu ya. Iya. Yang tunarungu teman tuli saja rajin ke masjid, sedangkan dia tidak, ibaratnya gitu ibaratnya. Jihal mereka dakwahnya. Betul-betul yang kelihatan gitu ibaratnya. Nah sekarang target ke depan Ustadz Abu Syakur seperti apa nih pondok pesantren? Apakah mau ya ada tempat layak minimal atau nambah pengajar atau gimana nih Ustadz? Ya kedepannya insya Allah itu cita-cita saya, punya tempat, terus punya pengajar lagi yang bantu, kan otomatis perlu bantu kalau banyak. Makanya ada Ahmad dia belajar, itu ada satu belajar. Kedepannya kalau dia sungguh-sungguh udah bisa, nanti kan saya tidak susah lagi cari orang. Ya ke depan sih minta doanya aja sih kedepannya ya. Mungkin Allah juga tahu kenapa dia Allah kasih 8 ya, kemampuan masih ini saya masih 8 gitu dan ini segalanya gitu. Betul. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya Allah itu kan maha segala-galanya Ustadz ya. Iya. Kalau Allah bisa kun fayakunnya, bisa tiba-tiba ada tempat yang luar biasa ibaratnya untuk lebih nyaman lagi buat teman-teman tuli ini belajar seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lah seperti itu. Alhamdulillah saat ini mungkin kita bersama-sama mendoakan Ustadz Abu Syakur biar pondok pesantrennya berjalan dengan baik seperti itu. Nah, kalau Ilham sendiri dia sudah bisa mulai berdakwah nggak ibaratnya? Menyampaikan kalimat seperti apa gitu? Bisa. Coba bisa nggak Ilham berdakwah ya mungkin semenit 2 menit ibaratnya menyampaikan, nanti diterjemahkan seperti itu. Dan pakai salam dulu nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham dari Cianjur. Jadi ketika kita taat kepada Allah, mengikuti contoh hidup Nabi Muhammad SAW, di dunia akan sukses, di kubur dia akan sukses, di akhirat kelak dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang ingkar kepada Allah, tidak mengikuti contoh hidup Nabi Muhammad SAW, di dunia akan celaka, di kubur dia akan mendapatkan siksa dihimpit kuburannya, dan dia akan diseret di akhirat kelak, dilemparkan ke jurang api neraka jahanam melayang-layang 70 tahun baru sampai ke dasarnya, saking dalamnya. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Walaupun hanya ini hasil dari 2 tahun pendidikan ya ibaratnya. Masya Allah, walaupun 2 tahun tapi singkat, tapi isinya sangat padat seperti itu ya. Jadi alhamdulillah apa yang disampaikan berarti selama ini benar-benar berefek banget ya. Salah satu contohnya Ilham ini, mungkin dia bisa berdakwah dibandingkan orang-orang pada biasanya ya. Tapi dia betul-betul bisa memahaminya. Contoh huruf, coba tanya, huruf ihfa ada berapa? Ada 15, kita tahu huruf ihfa 15. Ihfa dibagi berapa? Dibagi 3. Apa ini? Pertama ihfa abad, 2 ihfa akrob, 3 ihfa ausat. Nah, mereka tahu kalau dikasih Quran, mereka benar paham saat kasih Quran nih. Nah, ihfa abad ada berapa? Ada 2. Apa? Pertama qaf, 2 kaf. Mereka benar-benar. Nah itu seperti itulah kurang lebihnya. Oke, untuk saat ini sekian dulu Ilham, terima kasih dengan Abu Syakur. Di lain waktu mungkin nanti kita bisa silaturahim, bisa ada apa yang bisa dikerjasamakan untuk kepentingan dakwah. Intinya dakwah Islam ini harus bisa untuk seluruh umat. Karena kan umat itu berbagai macam ibaratnya, dari segi ras, dari segi kemampuan. Ya salah satunya itu ada umat Allah itu yang diciptakan dalam keadaan teman tuli seperti itu. Linas lah gitu. Betul. Jadi harus ada orang-orang yang seperti Ustadz Abu Syakur berdakwah pada mereka. Karena kita dikasih kelebihan fisik sempurna, tapi kalau tidak berdakwah kepada teman-teman teman tuli,
itu bisa menjadi dakwah nanti kita di akhirat seperti itu. Mudah-mudahan dengan ikhtiarnya Ustadz Abu Sakur belajar mengajarkan pondok pesantren Teman Tuli bisa menjadi jalan asbab hidayah bagi teman-teman tuli ini. Ya. Sahabat-sahabat, saat ini sekian dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan teman-teman teman dakwah lagi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.